Kita gunakan misalkan 12 artinya Desember, kemudian kita masukkan 35. Tuh, 35 dia menolak juga. Kita gunakan 31 baru dia mau. Baru tahunnya kita masukkan. Nah, tahunnya misal 4 digit doang, kita lebihkan tidak mau juga, nolak. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Ini merupakan salah satu request dari teman-teman kita ya, terkait dengan validasi JavaScript untuk date menggunakan date mask ya, atau pattern date di JavaScript. Untuk mulanya silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita akan buat folder baru ya. Kita akan open folder. Kita akan masuk ke C, JavaScript tutorial. Kita akan buat satu folder 166 namanya date validation. Misalkan ini ya, date validation. Kita akan pilih foldernya. Oke, ini sudah terbuka ya foldernya. Kita akan buat satu buah file. Pertama kita akan buat file index.html. Oke. Kemudian kita akan buat folder CSS dan style.css. Oke. Kemudian kita akan buat satu file lagi untuk file JavaScript. Foldernya JS, filenya script.js. Oke. Untuk file indexnya kita akan tutup dulu sidebarnya ya. Nah, di file index kita akan definisikan basic tag HTML-nya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sini untuk link pub iconnya. Ini ya, kita akan kosongkan supaya tidak error. Kemudian kita akan hubungkan ini dengan CSS-nya. Oke, kita akan gunakan ./css. Kita gunakan style.css. Oke, kemudian di bagian sini kita akan gabungkan juga dengan file JavaScript-nya ./script. Nah, kita akan panggil script.js seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah form metodenya post. Ini kita kosongkan ya actionnya. Oke, kita akan turunkan. Kita akan buat sebuah input teks ya, sebuah input teks. Kita akan kasih name, namanya kasih kelas dulu ya. Kita kasih kelas namanya JS strip date. Nah, kemudian kita kasih max length-nya 10 ya. Kita gunakan 10 karakter supaya kalau misalkan ada yang nanti salah jadinya tidak ikutkan ke bawah. Kita akan gunakan placeholdernya dd mmy ya. Jadi kita akan menggunakan format ini dd mmy. Kita akan salah ya, biasanya kan ini format yang global US itu d-nya di sini seperti ini ya. Ini global US biasanya seperti ini. Oke, ini untuk tampilannya kita tambahkan untuk stylingnya ya. Stylingnya ini sederhana aja. Kita ambil tag body, kemudian kita isi bodinya dengan margin 2 rem. Nah, kita akan styling hanya file input saja. File inputnya kita kasih padding 0,25 rem, 0,5 rem ini ya. Kemudian kita gunakan font size-nya. Ini kita kasih 1 rem. Oke, ini untuk kita coba ya. Show preview. Nah, ini date-nya sudah ada. Kita akan show in browser. Nah, seperti ini biar kelihatan ya. Kemudian ini kita close aja. Kita gunakan browser aja ya. Oke, JavaScript-nya kita akan coba panggil di sini let input.
kita akan buat variabel input. Kita akan gunakan dokumen. Nah, kita akan gunakan query selector. Query selector, kita memiliki kelas namanya .js strip det ya, js det. Nah, kita coba lihat. Nah, kita memiliki kelas ini ya, js det. Nah, ini kita ambil ke sini js det-nya ya. Oke. Kemudian kita akan buat lagi sebuah variabel namanya det input mask, det input mask. Ini sebuah variabel yang isinya adalah sebuah function that input mask lagi sama ya. Nah, ini ada sebuah parameter elemen. Nah, baru di sini kita akan buka dengan kurung kurawal. Elemen dot add event listener, kita akan gunakan event listenernya key press ya. Jadi ketika di press key, nah kita akan gunakan key press ini, gunakan parameternya e. Nah, kita akan gunakan di sini ya. Kita akan validasi hanya input number. Nah, kita akan coba validasi ya. Kita akan cek di sini if nah itu ada key code ya, key code-nya kurang dari 47 atau key code 57. Nah, ini kita akan prevent default. Oke, kita save. Nah, ini kita panggil dulu ya. Let mask, kita masukkan input. Ini kita coba masukkan selain number. Kalau number, oke, ini sudah jalan ya. Jadi JavaScript-nya ini kita inspect, ada error enggak? Kita masukkan selain number, tidak diterima. Number baru diterima. Tapi ini belum ada validasinya. Ini panjangnya 10 karakter. Oke. Kita belum selesai. Nah, ini baru kita memvalidasi yang masuknya saja. Nah, kita akan buat sebuah validasi variabel untuk let, namanya len untuk panjangnya ya. Nah, kita akan gunakan elemen dot value dot length. Kita akan gunakan ini untuk mengecek panjangnya ya. Nah, di sini kita akan cek nih, jika panjangnya ini tidak sama dengan 1 atau tidak len tidak sama dengan ini strict ya 3, artinya dia inputan untuk bulan dan tanggal ini ya. 1 dan 3 kan untuk separatornya. Nah, kemudian kita akan cek di sini jika dot key code-nya sama dengan 47, maka ini kita akan prevent default. Dot prevent default ini akan kita validasi tipe slash ya. Tipe slashnya kita akan tambahkan otomatis. Nah, oke, kita coba dulu. Ini kita masukkan. Nih tidak ada error ya. Oke, kalau misalkan di sini tidak ada error, berarti JavaScript kita ini valid ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan slash untuk dua karakter ya. Jadi kan bulan itu 2 karakter kemudian slash ya. Tadi kan formatnya ini kalau misalkan kita lihat tuh ya, nya 2 digit, bisa 01 ataupun sampai dengan 12. Kita akan cek dulu di sini. Jika panjangnya ini sama dengan 2. Nah, jika menemukan itu sudah panjangnya 2,
maka kita akan elemennya dot value kita akan plus sama dengan kita akan tambahkan slash. Nah ini ya, kalau misalkan kita menemukan dia panjangnya 2, kita coba ya, 12 pas kita naik ke 13 tuh lihat. Nah, kita tambahkan slash secara otomatis. Oke. Tapi ini masih belum valid ya. Ketika kita karena kita bulan, kalau kita masukkan 34 ini masih bisa tuh. Nah, sekarang kita tambahkan regexnya, regular expressionnya. Nah, di sini kita definisikan dulu untuk regexnya. Kita gunakan let regexnya. Nah, regexnya kita akan gunakan slash. Nah, ini ya. 09 ini sampai dengan ini buka 09. Oh, ini kita gunakan yang cara ini aja ya. Kita slash kemudian atas sini, kemudian kita gunakan kurung. Nah, di sini kita gunakan 0. Jadi walaupun ada 0 tetap dimasukkan ya. 0, kemudian di sini 1 sampai dengan 9. Atau kita gunakan ini ya. Atau kita gunakan 1. Nah, di sini 012. Ini kita tutup. Kemudian kita tambahkan dolar dan slash. Ini untuk regexnya. Nah, di sini kita akan cek ya. Jika regex.test kita akan gunakan elemen value ini ya. Baru ini kita lakukan else. Nah, kalau misalkan else-nya kita akan ambil ini prepend default. Nah, yang bawah ini tidak kita pakai ya, karena ini sudah di atas nih. Kita akan prepend default, tapi kita akan ambil value-nya kita akan ambil dari elemen, kita akan ambil 0,1 ya. Ini pakainya substring bukan pakai slash ya, pakainya substring 0,1. Oke, ini ya kita akan ambil substringnya 2. Kita coba masukkan di sini ya. Kita coba masukkan 13, kita tidak bisa lanjut tuh kan. Ada error tuh. lm prepend default. Ini ada error prepend default. Ini bukan lm ya. Untuk prepend defaultnya kita gunakan Nah, kita save lagi. Sekarang kita masukkan 13, ini tidak bisa tuh. Dia akan menghapus terus. Tuh. Kita misalkan ganti dengan 12, kita masukkan lagi 2. Nah, baru dia ada slashnya ya. Jadi ini patternnya sudah menolak kalau misalkan dia di atas 12. Kita gunakan 1 3. Nah, dia tidak mau kita masukkan angka apapun ya. Dia akan ngapus terus balik lagi. Oke, ini untuk bulan. Nah, sekarang kita akan coba untuk memvalidasi hari ya, date-nya. Kita akan cek if panjangnya sama dengan oh ini length sama dengan 5. Ini kita akan gunakan seperti ini. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini. Nah, lm value akan plus slash. Kita coba dulu ya. Nanti kita tambahkan regexnya. Misalkan 12 tanggal 12, nah tanggal 21, jadi slashnya langsung otomatis ditambahkan ya. Kita walaupun tidak mengetikkan di JavaScript langsung menambahkannya. Akan kita tambahkan di sini 4 tuh. Kita masukkan 4, slashnya ditambahkan secara otomatis. Oke, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk regexnya. Kita akan let regexnya kita akan sama dengan, kita akan slash ini
Kita akan gunakan ini ya. 0, 19, kemudian 1, kemudian 12. Nah, kemudian dia akan cek lagi 0, 19, kemudian 12, 09, 31. Ini untuk bulannya 31 ya. Kita akan cek sama dengan yang atas ya. Regek SLM, kalau misalkan else-nya, nah, ini kita akan gunakan substringnya ini 4 ya. Kita akan ambil 4, kemudian di sini prevent default. Oke, yang ini kita hapus. Nah, kita coba save ya. Kita coba mulai dari sini. Pertama kita validasi, kita gunakan 13. Nah, dia menolak ya. Kita memasukkan angka apapun, dia akan menghapus balik lagi. Kita gunakan misalkan 12, artinya Desember. Kemudian kita masukkan 35. Tuh, 35 dia menolak juga. Kita gunakan 31, baru dia mau. Baru tahunnya kita masukkan. Nah, tahunnya misalkan 4 digit doang, kita lebihkan, tidak mau juga, nolak. Jadi ini untuk validasinya sudah jalan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini udah untuk validasi date ya. Jadi tinggal teman-teman pasangkan aja di projectnya. Jadi nanti kalau misalkan usernya memasukkan untuk ini artinya bulan, memasukkan bulan lebih dari 12, sistem tidak akan menerimanya. Misalkan saya masukkan 45, ini tidak bisa tuh. Tapi kalau misalkan 04, kemudian artinya bulan 4, kemudian tanggalnya misalkan 45, ini juga sama, nolak tuh. Dia mundur terus, kehapus terus. Tapi kalau misalkan 06, kemudian kita masukkan 2000, nah ini masuk ya. Jadi ini untuk penambahan validasi JavaScript. Nah, ya teman-teman, dari sini tinggal tambahkan lagi validasi date mask-nya ini ketika submit ya. Ketika submit dicek lagi untuk full formatnya ya. Untuk full formatnya tanggal, bulan, tahunnya di validasi. Supaya ketika sebelum disubmit dicek dulu apakah formatnya ini sudah sesuai ataupun tidak. Tapi secara meminimalisir kesalahan input dari user ini sudah jalan. Kurang lebih seperti itu untuk validasi date ya menggunakan JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.